فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram sampai pada bab Al-Mashu alal Khuffain, bab mengusap di atas dua khuf, sampai pada hadis yang ke-61 dari sahabat Safwan ibn Asad. Naqalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Safwana ibni As-Salim radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna. Boleh dibaca nanza'a atau nanzi'a. Illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahun Nasaiyu wa Tirmidhiyu wal lafdu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Hadis dari sahabat Safwan bin Asad radhiyallahu anhu. Safwan berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kepada kami, idza kunna safran, apabila kami dalam keadaan safar. Perintahnya apa? Alla nanza'ah, untuk tidak melepas khifafana, sepatu-sepatu kami, salasata ayyamin walaliyahunna, 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali karena janabat, walakin min ghaitin, akan tetapi kami mengusap di atas khuf karena buang air kecil, buang air besar, ghaid, wa baulin, dan buang air kecil, wa naumin, dan tidur. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi, dan lafaz ini disebutkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah,
Hadis ini menunjukkan disyariatkannya membasuh, mengusap di atas khuf. Jadi hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Jadi khuf sudah kita pelajari adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Maka hadis ini menunjukkan untuk musafir batas mengusap itu 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini memerintahkan kepada para sahabat ketika dalam keadaan musafir sepatu itu tidak usah dilepas, cukup diusap di atasnya selama berapa? 3 hari 3 malam. Nah, kalau dalam keadaan tidak junub, kalau keadaan junub, maka sepatunya harus dilepas. Akan tetapi kalau tidak junub, dia punya hadas kecil seperti setelah buang air besar atau setelah buang air kecil atau misalnya tertidur. Maka ketika hendak sholat dan berwudu, maka cukup mengusap di atas khuf. Nah, jadi tidak perlu dilepas dalam keadaan musafir. Batasan waktunya berapa? 3 hari 3 malam. Ngitungnya bagaimana? 3 hari 3 malam itu. Maka para ulama menjelaskan. Misalnya, kalau ada seseorang hendak safar itu setelah duhur, maka ketika dia hendak sholat duhur, dia berwudu. Nah, maka setelah dia itu wudu, melaksanakan sholat apa? Duhur. Nah, setelah sholat duhur, wudunya masih ada. Kemudian dia itu memakai sepatu. Memakai kaos kaki, memakai sepatu. Kemudian melakukan safar. Nah, ketika dia itu dalam keadaan safar, wudunya itu batal. Nah, maka ketika dia itu hendak melakukan sholat asar, maka dia itu apa? Berwudu. Nah, maka ketika berwudu tidak usah dilepas sepatunya, cukup diusap di atasnya. Dan dihitung waktu itu ya dari asar itu. Bukan dari memakai hufnya. Tapi ketika dia itu punya hadas kecil dan hendak berwudu, ya kan ketika hendak memakai kan syaratnya apa? Harus suci. Harus sudah punya wudu. Nah, maka ketika hendak sholat asar, pas perjalanan tadi wudunya batal, maka ketika hendak sholat asar dia itu berwudu, maka cukup mengusap di atas 2 khuf itu dan dihitunglah. Dari situ dihitung apa? 3 hari 3 malam. Misalnya hari
hari Selasa. Ya nanti ketemu lagi hari apa? Itu 3 hari. Hari apa? Hari Jumat. Nah disitulah hitungnya. Nah demikian. Nah Nabi itu memberikan batasan 3 hari 3 malam. Nah kecuali kalau dalam keadaan janabat. Dalam keadaan janabat itu harus dilepas semuanya. Nah karena ketika dia dalam keadaan janabat, maka diwajibkan dia itu apa? Mandi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mengusap di atas 2 khuf ini untuk yang punya hadas kecil. Ya, hadas kecil. Nah, kemudian hadis yang ke-62 dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil muqim yakni fil mashi 'alal khuffaini akhrajahu Muslim. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu mengatakan, ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadikan waktu 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Wa yauman wa lailatan, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Yakni maksudnya dalam mengusap di atas 2 khuf. Maksudnya sedemikian. Kalau orang musafir dulu itu kan ya pakainya apa? Sepatu, pakainya khuf. Yang terbuat dari apa? Kulit. Maka ketika musafir, safarnya itu kan berhari-hari. Ya, dan keadaan pada waktu itu kalau memang hendak sholat, kemudian hendak sholat dilepas, kemudian habis sholat dipakai, kemudian hendak sholat lagi dilepas, habis sholat dipakai. Maka ini mempunyai masyakoh, kerepotan. Maka syariat itu memberikan apa? Kemudahan. Bagi musafir itu diperbolehkan mengusap di atas 2 khuf ketika berwudu, itu diberi waktu apa? 3 hari 3 malam. Jadi sholatnya pakai apa? Sepatu. Ya, sholatnya apa? Pakai sepatu. Nah, kalau dalam keadaan mukim, boleh. Gambarannya bagaimana? Gambarannya, ya kalau sekarang tidak ada yang pakai sepatu. Gambarannya adalah orang yang pakai apa? Pakai kaos kaki. Nah, maka untuk orang yang menggunakan kaos kaki, maka disyaratkan ketika hendak memakai kaos kaki itu sudah dalam keadaan suci. Tidak punya hadas kecil, apalagi hadas besar. Ketika memakai kaos kaki, meniatkan, nanti ketika saya batal, saya wudu, saya akan mengusap di atas kaos kaki ini. Nah, maka ketika dia batal, kemudian hendak berwudu lagi, maka ketika sampai pada kaki cukup di atas apa? Kaos kaki. Itu waktunya berapa? Sehari semalam. Berapa? 24 jam. Maka ketika mulai ya
mengusap apa? Khuf itu, mengusap kaos kaki itu dimulai pas waktu apa? Maghrib misalnya, maka ketemu lagi apa? Maghrib itu bagi yang mukim. Nah, tujuannya apa? Tujuannya takhfif, untuk meringankan bagi orang yang memang misalnya kalau dalam keadaan mukim, ya dalam keadaan apa? Dingin misalnya, ya. Kalau wudu dilepas lagi, setelah wudu dipakai, kemudian mau wudu lagi dilepas, setelah wudu nanti dipakai repot, maka syariat memberikan kemudahan, cukup diusap di atas kaos kaki. Nah, jadi intinya waktu yang diberikan oleh syariat untuk mengusap di atas dua khuf untuk musafir 3 hari dimulai pada saat dia itu punya hadas kecil, kemudian dia itu berwudu, maka dihitung pada waktu itu, bukan ngitungnya pas pada saat memakai. Nah, kemudian juga untuk orang yang mukim itu adalah sehari semalam 24 jam. Dihitungnya kapan? Dihitungnya ketika dia itu punya hadas, kemudian dia itu hendak berwudu, maka mengusap di atas khuf atau kaos kaki dihitung pada saat itu, bukan dihitung pada saat memakainya. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Sauban. Wa an Saubana radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu alal asaibi, yakni al amaimah wat tasakhini, yakni al khifafah. Rawahul Ahmadu wa Abu Dawuda wa sahahahul Hakim. Dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu mengutus sariyah. Sariyah itu adalah pasukan kecil. Ya, pasukan kecil, bukan pasukan besar. Ya, namanya apa? Peleton atau apa itu? Ya, yang kecil itu terdiri dari berapa? 10 orang. Namanya peleton. Itu namanya sariyah. Kalau jaisun itu pasukan besar. Nah, jadi ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengutus sariyah, pasukan kecil. Biasanya pasukan kecil ini untuk memata-matai musuh. Atau pasukan ini untuk mengetahui posisi musuh di mana. Itu Nabi taktiknya demikian. Kemudian untuk apa? Untuk bergantian berjaga di perbatasan kaum muslim. Nabi itu tidak ikut. Nah, jadi Nabi itu mengutus sariyah. Biasanya sariyah itu ditugaskan apa? Jauh. Untuk mengetahui gerak-gerik musuh, untuk memantau musuh, untuk menjaga perbatasan bergantian. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa'amarahum am yamsahu. Ya, Sauban menyampaikan bahwasanya Nabi ketika mengutus sariyah ini, beliau memerintahkan
ketika hendak berwudu maka cukup mengusap di atas imamah. Imamah itu sorban. Sorban itu ikatan yang ada di kepala. Itu namanya sorban. Ya, jadi ya gambarannya maaf seperti Imam Bonjol, kemudian Pangeran Diponegoro gitu kan. Nah, itu namanya sorban. Sorban demikian. Tapi maaf kalau yang selempangkan di kepala itu ya itu bukan sorban. Nah, sorban itu yang diikatkan di kepala. Ya, yang tetap kuat di atas kepala. Nah, maka para sahabat itu memakai sorban. Jadi para sahabat itu memakai imamah. Nah, maka ketika itu Nabi mewasiatkan kalau berwudu cukup mengusap di atas Di atas sorban. Nah, makanya sudah pernah saya sampaikan Nabi itu suatu ketika pernah ya berwudu, beliau itu mengusap ini ubun-ubun kemudian disambungkan ke sorban beliau. Nah, maka Nabi juga mau berwasiat demikian, cukup mengusap di atas sorban. Wattasakhin, dan cukup mengusap di atas dua khuf. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini para ulama itu menyampaikan hadis ini adalah sebagai dalil bahwasanya boleh bagi seorang yang memakai sorban untuk mengusap di atas sorban tersebut, tidak usah dilepas. Dan juga para ulama menyampaikan begitu juga bagi seorang wanita boleh mengusap di atas kerudung atau jilbab mereka. Kalau memang di situ ada masyaqqah, ya, kerepotan. Misalnya di dalam keadaan tempat wudu yang bercampur dengan laki-laki, di situ ada masyaqqah. Maka cukup diusap di atas kerudung. Nah, begitu juga para ulama menyampaikan. Begitu juga ketika seseorang pakai kaos kaki. Nah, maka diperbolehkan untuk mengusap di kaos kaki. Nah, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam mazhab Hambali, disebutkan di dalam kitab Zadul Mustaqni, nah disebutkan demikian. Yajuzu li muqimin yauman wa lailah. Boleh mengusap bagi seorang yang mukim sehari semalam. Wal musafiri, dan bagi orang yang musafir salah satu bilayalihina, 3 hari 3 malam. Min hadasin asghar, karena hadas kecil. Ba'da lubsin, setelah memakai alat tohirin, ya, alat tohirin di atas sesuatu yang suci, mubahin yang mubah, satirin yang menutupi, lil mafrudi, anggota wudu yang wajib dibasuh, yaitu kaki. Yasbutu binafsihi, yang tetap dengan sendirinya. Min khufin, berupa khuf sepatu. Wa jawrobin do'ifin, ataupun jawrob itu kaos kaki. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi ini boleh khuf, sepatu atau kaos
atau kaos kaki. Wala imamatin, dan juga boleh mengusap di atas apa imamah sorban. Lirajulin, bagi seorang laki-laki. Wa ala khumurin, ya. Jadi dan di atas khimar. Khimar itu apa? Kerudung nisa, kerudung wanita. Jadi itu boleh. Ya. Jadi itu diperbolehkan, ya, mengusap di atas kerudung kalau ada masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketika mengusap di atas sorban, ketika mengusap di atas kaos kaki, apakah waktu dan syaratnya sama? Apakah waktu dan syaratnya sama? Ya, sama. Jadi mengusap di atas sorban, syaratnya itu sama dengan mengusap di atas kedua khuf. Apa syaratnya? Ketika memakai sorban dalam keadaan apa? Suci. Begitu juga waktu, ya sama. Untuk musafir 3 hari, untuk yang mukim itu sehari semalam. Jadi kalau ingin, ya, ketika mau mengusap di atas sorban, maka ketika pakai sorban itu dalam keadaan apa? Suci. Begitu juga seorang perempuan ketika mau mengusap di atas kerudungnya ataupun jilbabnya, maka disyaratkan apa? Ketika memakai kerudung, ketika memakai jilbab, itu dalam keadaan apa? Suci. Waktunya juga sama, musafir 3 hari 3 malam. Kalau untuk yang mukim sehari semalam. Begitu juga orang yang memakai kaos kaki. Syaratnya sama dengan apa? Orang yang memakai kedua khuf harus dalam keadaan suci. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, beliau menyampaikan wa tauqitu fi mashil imamati ka tauqiti fi mashil khuffi. Jadi waktu untuk mengusap di atas sorban itu sama dengan waktu untuk mengusap di atas kedua khuf. Jadi sama waktunya dan juga sama syaratnya. Nah, jadi ini intinya demikian. Yang perempuan boleh mengusap di atas kerudung kalau ada masyakoh, kesusahan. Kalau orang yang pakai apa sorban, kalau bahasa kita itu apa udeng-udeng ya. Ya, udeng-udeng itu, maka boleh supaya tidak dicopot kemudian dibuat lagi itu. Ya, untuk pakai sorban aja itu susah loh itu kalau yang memang tidak biasa itu. Ya, ada berapa lipetan aja itu. Nah, ini berkaitan dengan masalah mengusap di atas imamah. Nah, hadis-hadis setelahnya itu ya disebutkan berkaitan tentang hadis-hadis sebagai penguat. Berikutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anasin marfu'an. Idza tawaddu'a ahadukum fala bisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wala yakhla'huma insya'a illa min janabatin. Akhrajahu Daruqutni wal Hakimu wa sahhahu.
Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan, dan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu mauqufan secara riwayat mauquf. Mauquf itu adalah perkataan sahabat. Jadi yang berkata siapa? Yang berkata Umar bin Khattab. Itu namanya wa'an Umara mauqufan. Wa'an Umara radhiyallahu anhu mauqufan. Diriwayatkan dari sahabat Umar secara mauquf. Artinya mauquf itu adalah perkataan sahabat. Wa'an Anasin marfu'an. Dan dari riwayat Anas, ini hadisnya marfu', yaitu sampai kepada Nabi, yaitu ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit-sedikit belajar hadis. Kalau marfu itu perkataan Nabi, ya, dari Nabi kemudian ke sahabat. Kalau mauquf berarti yang mengatakan itu bukan Nabi, tapi siapa? Ya, sahabat. Ya, sahabat. Itu namanya apa? Mauquf. Nah, nanti ada yang namanya mursal. Ya, nanti mursal itu nanti ada tabi'in. Ya, perkataan tabi'in. Nah, jadi tabi'in itu langsung ke Nabi. Ya, enggak ketemu Nabi tapi dari Nabi. Nah, itu ada yang dilewati. Itu namanya apa? Mursal. Yes. Tapi ini dari sahabat Umar secara mauquf, tapi dari sahabat Anas itu secara marfu. Apa isi hadisnya? Idza tawaddo'a ahadukum. Apabila salah satu di antara kalian berwudu, fala bisa khufaihi, kemudian memakai kedua khufnya, falyamsah alaihi, maka hendaklah ketika dia berwudu lagi, maka cukup mengusap di atas keduanya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat untuk mengusap di atas kedua khuf adalah ketika memakai itu dalam keadaan suci. Ini dalilnya. Apabila salah satu di antara kalian itu sudah berwudu, kemudian memakai kedua khuf, kemudian wudunya batal, maka ketika wudu lagi, maka hendaklah dia itu mencukupkan untuk mengusap di atas kedua khuf. Wal yusalli fihima, dan hendaklah sholat dengan menggunakan kedua khuf itu. Wala yakhla'huma, dan tidak usah melepas keduanya. Insya'a, jika menghendaki. Jika menghendaki ini artinya apa? Mengusap di atas kedua khuf, hukumnya apa? Rukhsah, tidak harus. Kalau dilepas ya tidak mengapa. Nah itu. Nah, jadi demikian. Jadi ini bisa dipahami bahwasanya mengusap di atas kedua khuf, mengusap di atas sorban, ini hukumnya rukhsah, tidak wajib. Kalau dilepas ya tidak masalah. Kalau khufnya itu dilepas berarti wajib membasuh kaki. Kalau sorbannya dilepas maka wajib mengusap kepala. Demikian. Jadi mengusap di atas kedua khuf atau mengusap di atas sorban itu ya apa? Tidak harus. Itu namanya rukhsah. Illa min janabatin, kecuali kalau janabat itu harus dilepas sorbannya, harus dilepas ya kedua khufnya, supaya apa? Air itu bisa masuk merata ke dalam kaki dan kepala. Nah ini. Kemudian hadis yang selanjutnya. Ini sebagai penguat.
hadis-hadis yang sudah lewat. Wa an Abi Bakrota, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau Nabi, rakhasa, memberikan rukhsah, lil musafiri, bagi seorang musafir, salah sata ayyamin walaliyahunna, 3 hari 3 malam. Walil mukimi, dan bagi seorang yang mukim, yauman walailatan, sehari semalam. Idza tatahhara, apabila dia itu bersuci, fala bisa khuffaihi, dan memakai kedua khufnya, an yamsaha alaihima, untuk mengusap di atas kedua khuf tersebut. Akhrajahu Daruqutni, dikeluarkan oleh Daruqutni, wa shahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ini penguat hadis yang tadi ya. Hadis yang tadi itu mengatakan apabila sudah berwudu kemudian memakai kedua khuf, maka ini menjadi syarat untuk mengusap di atas kedua khuf. Nah, hadis yang terakhir di bab al-mashu 'alal khuffaini. Wa an Ubay ibni Imarata radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Imarah, annahu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu 'alal khuffaini, bolehkah aku mengusap di atas kedua khuf? Qala, jawab Nabi, na'am, iya. Qala, Ubay bin Imarah bertanya lagi, 1 hari? Qala, dijawab oleh Nabi, na'am. Qala, Ubay bin Imarah mengatakan lagi, 2 hari wahai Nabi? Qala, na'am. Nabi menjawab, ya. Qala wa thalasa, 3 hari? Qala, dijawab oleh Nabi, na'am. Wa ma syi'ta, terserah kamu. Jadi hadis ini tidak ada kaitan waktu. Pokoknya kalau kamu mau mengusap khuf ya terserah, monggo. Ya, 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Terakhir Nabi mengatakan wa masyita, terserah kamu. Ya, mau 4 hari, mau 5 hari. Nah, ini namanya hadis mutlak. Hadis mutlak. Nah, hadis muqayyadnya apa? Hadis muqayyadnya itu yang ditakyid, ada kejelasan waktu. Kalau ini kan tidak ada. Makanya inilah para ulama mengatakan al-mutlaqu, ya, yang mutlak yuhmalu alal muqayyad, itu dibawa kepada yang muqayyad. Betul hadis ini tidak mengandung apa? Kejelasan waktu sampai kapan? Tidak ada. Kata apa Abu Umar mengatakan sehari, kata Nabi enggak apa-apa. 2 hari enggak apa-apa. 3 hari Nabi, yuk enggak apa-apa, wis terserah, wa masyita, terserah kamu mau berapa hari. Ini tidak ada batasan. Nah, ini namanya hadis mutlak. Nah, kemudian hadis-hadis yang menceritakan tentang waktu itu namanya hadis muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan apa? Waktu. Maka kaidahnya kalau ada yang mutlak kemudian ada yang muqayyad, yang dipilih itu mana? Muqayyad. Nah, ini otak-atiknya dari apa? Hadis demikian. Ya. Nah, jadi kalau ngambil dohirnya ini berarti sekarepe. Tidak ada batasan waktu. Nah, tapi Nabi sudah membatasi di dalam hadis yang muqayyad. Alhamdulillah. Ini bab al-mashu 'alal khuffain. Monggo silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Monggo. Ada yang ditanyakan, silahkan.
Monggo silahkan ditanyakan. Yang belum paham ditanyakan. Insya Allah pada paham semuanya ya. Monggo. Selain mengusap yang itu, apakah airnya digunakan di tangan sebagai atau air yang kita butuhkan basah? Iya. Soalnya kita gunakan tangan, jika masih ada sisa air sedikit. Ya. Itu pada waktu muqaddimah saya sudah sampaikan itu apa namanya biyadin mablulah, dengan tangan yang basah. Artinya tangannya itu hanya basah air saja, tidak ada air di sini. Nah, jadi hanya air yang basah, air yang penting air ininya basah tangannya, kemudian nanti diusap di atasnya itu. Jadi tidak bawa air kemudian diusap, tidak. Jadi cukup tangan yang basah saja. Itu namanya mengusap. Ya, seperti mengusap di atas kepala. Itu tidak ada air itu. Ya. Karena kalau ada air itu bukan mengusap tapi al-ghuslu. Ya, itu namanya apa? Membasuh. Seperti apa nama di sini ada air kemudian tangan, itu namanya membasuh. Tapi kalau di sini hanya basah tok, tidak ada air, namanya mengusap. Tapi di sini nggak ada air, kemudian itu bukan mengusap. Ya, namanya apa? Ngelapi itu. Ya. Jadi ini namanya biyadin mablulah, jadi tangan yang basah, tidak ada air itu. Enggak, silahkan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita roknya harus menutupi mata kaki ya. Iya. Itu syarat wajib. Kan sekarang ada banyak sepatu kaki yang tidak menutup. Yang pertama, yang kedua, dari terkait sorban. Apakah hanya sorban dan khimar tidak tertutup peci atau penutup kepala yang lain, dan bahan-bahan apa saja boleh? Ada yang peci yang dulu itu ya, yang enggak kena air, yang karena apa kayak daun talas gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyampaikan tentang syarat khuf. Yang pertama itu satirun lima halil mafrud. Jadi yang menutup bagian yang wajib dibasuh. Mana bagian yang wajib dibasuh di kaki? Yaitu dari ujung kaki sampai mata kaki. Nah, ini syarat wajib. Jadi itu harus, kalau memang ada kaos kaki bolong-bolong misalnya, atau memang ada sepatu bolong-bolong yang enggak menutupi mata kaki, maka syarat itu tidak terpenuhi. Maka wajib dilepas. Nah, demikian. Itu syarat wajibnya, satirun lima halil fardi atau lil mahalil mafrud. Jadi kaos kaki, sepatu itu menutupi tempat yang wajib dibasuh, yaitu kaki. Mana yang wajib dari ujung kaki sampai apa? Yang mata kaki. Nah, itu merupakan syarat wajib. Kemudian berkaitan dengan mengusap di atas sorban, maka apakah seperti peci ya dengan berbagai macam jenisnya, itu tidak dilihat dari bahan pecinya, tapi dilihat kesusahannya di dalam melepas. Kalau peci gampang dilepas. Nah, kalau sorban itu kan lepasnya harus berkali-kali itu muter. Nah, jadi ilahnya itu bukan di bahannya, tapi di masyaqqah, di kesusahan ketika apa? Copot pakai demikian. Nah, begitu juga himarnya seorang wanita. Kalau memang ada masyaqqah, ya, kalau dilepas nanti ada yang lihat misalnya, itu kan masyaqqah, maka boleh melepas. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang lainnya. Ya. Kalau khufnya dilepas,
Ya, Ketika kita sudah mengusap huf sebelum lepas, kan ketika sholat di masjid di Indonesia itu kan harus dilepas juga. ya. Itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau konteks dulu itu kan bisa kita berwudu kan. Nah sekarang kita berwudu. Misalnya berwudunya itu ya di apa namanya di tempat wudu, tapi tidak ada sendalnya itu bagaimana kan susah. Sudah wudu pakai sepatu ya kan. Tapi ketika pakai sepatu sudah berwudu. Pakai sepatu sebelum pakai sepatu sudah punya wudu. Nah ketika batal wudunya mau sholat, nah tempat apa namanya tempat wudunya tidak ada sandal, oh sudahlah pakai sepatu. Ya karena susah lepasnya, udah diusap. Nah ketika dia mengusap, wudunya sah apa enggak? Wudunya sah. Nah, maka ketika dia masuk masjid, otomatis kan dilepas. Masa sholat pakai sepatu? Ya. Kemudian pertanyaannya, wudunya batal enggak? Wudunya enggak batal. Tapi mengusap hufnya itu yang batal. Maka ketika apa namanya selesai sholat, harus ada niat lagi ketika mau pakai sepatu. Nih, saya mau niat lagi untuk mengusap untuk berikutnya. Nanti dihitung ya tanpa wudu lagi kan masih punya wudu. Ya, masih punya wudu. Tapi kalau wudunya batal ya wudu lagi kemudian baru pakai sepatu. Ya, jadi wudunya enggak batal. Tapi mengusap hufnya yang batal harus ada niat lagi untuk apa namanya mengusap yang berikutnya. Ya. Cukup? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.